Halo para manusia, balik lagi di channel yang nggak manusiawi ini. Ya, pada kesempatan kali ini Aing mau bahas lagi alur cerita film. Film ini menceritakan tentang sebuah pulau yang menjadi objek wisata tentang para dinosaurus. Film ini berjudul Jurassic World 2015. Kalian pasti juga udah pernah dengar tentang Jurassic World ya. Ya karena film ini juga cukup terkenal juga. Ya oke lah, tanpa lama-lama langsung aja kita cekicrot. Film diawali dengan diperlihatkannya seekor telur yang tengah menetas dan film Jurassic World 2015 pun dimulai. Wow, opening yang luar biasa sekali ya. Dan ya, lalu diperlihatkanlah seekor keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Si adik bernama Gray sedangkan kakaknya bernama Zack. Mereka berdua akan siap-siap menuju ke Isla Nublar, yaitu pulau yang penuh dengan dinosaurus. Karena kedua orang tuanya akan pergi dan mereka berdua akan dititipkan kepada bibi mereka yang bernama Claire. Singkat cerita, mereka semua pun berangkut. Dan singkat cerita juga, mereka semua pun sampai. Dan di Isla Nublar, mereka bertemu dengan seekor perempuan yang bernama Zara. Bibi mereka, si Claire, menitipkan kedua anak tersebut kepada asistennya yang bernama Zara itu karena dia lagi sibuk oleh pekerjaannya di Isla Nublar. Dan di Isla Nublar mereka berdua pun bersenang-senang. Ya nggak mereka berdua sih, cuman si Gray aja yang bersenang-senang karena si Gray merupakan penggemar dinosaurus sedangkan si Zack ya cuma penggemar cewek-cewek. Lalu diperlihatkan seekor betina yang bernama Claire. Dia merupakan bibi dari si Zack dan Gray, namun ia tidak sempat untuk menemui mereka berdua karena ia terlalu sibuk untuk bekerja di perusahaan Jurassic World di Isla Nublar tersebut. Lalu diperlihatkanlah sekerumbulan ilmuwan dan para dokter yang tengah mengkaji atau meneliti para dinosaurus tersebut. Lalu si Claire pun berbincang-bincang dengan 3 orang sultan yang tengah bertanya-tanya soal dinosaurus yang ia buat. Ya, dinosaurus tersebut sebenarnya bukanlah dinosaurus asli, itu hanyalah perkawinan silang antara beberapa reptil dan juga fosil dari dinosaurus hingga terbentuklah dinosaurus hasil rekayasa genetika. Namun si Claire menjelaskan bahwa taman ini dulunya sangatlah terkenal karena taman ini sebuah bak keajaiban. Semua makhluk-makhluk yang sebenarnya sudah punah jutaan tahun yang lalu kini sedang berkembang biak di taman ini. Namun tidak untuk sekarang, para manusia sudah menganggap itu sudah biasa-biasa aja. Mereka juga sudah bosan dengan dinosaurus yang itu-itu aja. Namun si Claire menjelaskan bahwa perusahaan Jurassic World di Isla Nublar ini tengah membuat uji coba untuk membuat dinosaurus rekayasa genetika yang terbaru. Dinosaurus ini bernama Indominus Rex. Indominus Rex ini nantinya akan dilepas liarkan ketika sudah melalui tahap uji coba. Dan para sultan tersebut pun mulai tertarik. Sedangkan di sisi yang lain, si Gray dan Zack pun masih juga bersenang-senang. Hingga di sebuah tempat, mereka berdua pun bertemu dengan bibi mereka, yaitu si Claire. Mereka berdua pun berbincang-bincang, namun si Claire menjelaskan bahwa kali ini ia tidak bisa ikut karena ia lagi ada pekerjaan. Besok aja kita main-mainnya, untuk hari ini kalian akan dijaga oleh my assistant, yaitu si Zara. Lalu ia pun pergi. Lalu di tempat lain, di ruangan kontrol tepatnya, terdapat beberapa orang yang tengah mengontrol taman Isla Nublar tersebut. Ya, kini taman tersebut sudah mempunyai tempat kontrol karena mereka tidak ingin lagi kejadian di Jurassic Park sebelumnya terjadi lagi. Ya kalian tahu kan kejadian dan insiden yang ada di film tersebut. Ya film itu emang sudah tergolong jadul banget. Jadi ya saya males kalau mau nonton film jadul. Lebih baik film yang lebih jadul lagi. Lalu seekor helikopter pun datang dan di helikopter tersebut nampak seekor pria yang bernama Simons. Tapi bisa kita panggil juga almarhum Simons karena orangnya yang asli udah bahagia di surga. Ya karena itulah mari kita sama-sama mendoakan almarhum Simon itu supaya dia bisa bahagia di surga sana. Dan ya amin. Si Simons yang merupakan pilot helikopter dadakan pun akan mengantarkan Claire menuju kandang dibuatnya Indominus Rex atau tempat penangkaran Indominus Rex. Lalu singkat cerita, si Claire pun sampai di penangkaran tersebut dan di sana ia melihat Indominus Rex yang tengah bersembunyi. Lalu si Simons pun juga melihat sendiri makhluk tersebut dengan warnanya yang putih. Namun si Claire merasa aneh karena ia juga baru tahu kalau warnanya putih.
Dan buat jaga-jaga aja, mereka akan memanggil pawang dinosaurus yang bernama Owen. Ia sendiri akan mengklasifikasikan bahwa dinosaurus ini akan aman karena ia tahu segalanya tentang dinosaurus. Bahkan dia juga mempunyai 4 ekor peliharaan Velociraptor. Lalu singkat cerita, setelah memberi makan 4 Velociraptornya tersebut, ia didatangi oleh seekor pria gendut bernama Hoskins. Ia merasa takjub dengan keproporsionalan si Owen terhadap keempat makhluk tersebut. Namun setelah bertemu dengan si Owen, si Hoskins malah menawari si Owen untuk memberikan Velociraptor tersebut kepadanya. Ia akan mempergunakan Velociraptor tersebut untuk beberapa hal seperti perang atau pertarungan atau menangkap penjahat dan lain-lain. Namun jelas itu adalah gagasan yang amat ramah sangat ekstrim. Si Owen pun tidak menyetujuinya, walau si Hoskins tetap memaksanya hingga sebuah kejadian pun terjadi. Put 12 amps in these animals, they're never gonna trust me again. Good. Sedangkan di sisi yang lain, si Gray dan Zack yang tengah jalan-jalan pun melihat ada kesempatan. Mereka berdua pun kabur dari si Zara. Lalu mereka pun pergi ke kandang T-Rex untuk melihat pertunjukan ketika si T-Rex akan memakan korbannya. Lalu setelah itu si Zack mendapat telepon dari ibunya yang menanyai keadaan mereka dan juga bibinya yang bernama Claire. Namun si Zack menjelaskan bahwa si Claire gak ikut karena lagi ada urusan. Mendengar itu, ibunya pun langsung menelpon si Claire dan berbincang-bincang soal kenapa ia tidak menjaga anaknya. Lalu si Claire pun menjelaskan tentang segalanya hingga singkat cerita si Claire pun sampai di rumah si Owen. Ia ke sana untuk mengajak si Owen untuk pergi untuk mengklarifikasikan tentang dinosaurus baru yang ia buat. Awalnya si Owen gak mau, tapi akhirnya si Owen pun mau. Sedangkan di sisi yang lain, si Zack dan Gray pun tengah melihat pertunjukan Mosasaurus. Dan di sisi yang lain pula, si Owen dan Claire pun sampai di penangkaran Indominus Rex. Namun sesampainya di sana, saat si Owen tidak mengklarifikasikan tentang makhluk tersebut, dinosaurus tersebut sudah tidak ada, dan saat mengeceknya dengan menggunakan detektor panas, ternyata makhluk tersebut sudah tidak ada dan mereka pun curiga bahwa makhluk tersebut sudah kabur. Panik si Claire pun pergi, sedangkan si Owen dan satu petugas pun pergi untuk mengeceknya. Namun saat si Claire bertanya kepada para ilmuwan yang tengah berada di ruangan kontrol, ternyata makhluk tersebut masih ada di dalam kandang. Ia pun lebih panik lagi ketika mengetahui ada orang di dalam. Si Owen pun selamat. Lalu si Claire yang berada di ruangan kontrol pun akan menyuruh orang-orang tersebut untuk memanggil sebuah tim untuk menangkap makhluk tersebut. Dengan dipimpin oleh seekor kapten bernama Hamada, mereka semua pun berangkut. Sedangkan di sisi yang lain, teman si Owen yang bernama Barry dengan si Hoskins pun tengah melihat-lihat koleksi Velociraptor milik si Owen, hingga mereka mendapat kabar mengenai Indominus yang telah kabur. Namun di sisi yang lain pula, si Hoskins seperti mendapat kesempatan di situ. Sedangkan di sisi yang lain pula, tim yang ditugaskan untuk memburu Indominus pun datang dan mereka pun semakin dekat dengan si Indominus. Lalu si Owen pun datang dan menjelaskan kepada Claire bahwa dinosaurus yang telah ia buat bukanlah dinosaurus. Lihat saja kecerdasan makhluk tersebut. Dia telah mencakar-cakar dinding supaya kita bisa berpikir bahwa dia telah kabur. Namun saat kita mendekat, ternyata dia masih berada di dalam kandang. Sedangkan tim yang sudah sampai pun menemukan implan atau GPS dari si Indominus Rex yang ditanam di punggungnya, hingga mereka mendengar sesuatu. Ternyata si Indominus sedang bersembunyi di balik semak-semak, dan ternyata si Indominus mampu berkamuflase dan mereka semua pun dibantai habis-habisan oleh makhluk tersebut. Lalu setelah itu si Owen yang melihat itu semua pun langsung menyuruh si Claire untuk mengevakuasi semua pulau ini dan suruh semua tentara untuk bergerak dan menembaki makhluk tersebut lalu membunuhnya. Namun si Claire dengan keras kepala pun menyuruh si Owen untuk pergi. Kesal karena tak digubris, si Owen pun pergi. Lalu si Claire
Claire pun memutuskan untuk mengevakuasi bagian utara pulau ini karena bagian tersebut sudah dekat dengan Indominus. Lalu di tempat yang lain, si Grey dan si Zack pun berada di sebuah wahana, dan singkat cerita mereka berdua pun menaiki wahana tersebut. Namun tepat setelah mereka pergi, si operator wahana pun mendapat kabar dari ruangan kontrol untuk menutup wahana tersebut, dan jelas para pengunjung yang udah menunggu pun kesal oleh si operator. Lalu di sisi yang lain, si Dr. Simons pun berbincang-bincang dengan salah satu anak buahnya di lab. Ia bertanya sebenarnya makhluk apa yang dicampurkan dengan DNA Indominus Rex, kenapa dia bisa berkamuflase, bagaimana dia bisa bersembunyi dari thermal panas, dan bagaimana pula dia bisa begitu cerdas. Lalu anak buahnya tersebut pun menjelaskan makhluk apa saja yang dicampurkannya. Ikan sotong dipergunakan supaya pertumbuhannya bisa cepat dan juga dapat membuatnya berkamuflase. Katak pohon dipergunakan untuk bersembunyi dari temporal panas. Namun si kepala ilmuwan yang bernama Henry tersebut tidak menyangka bahwa si Indominus bisa mempergunakannya untuk bersembunyi dari temporal panas. Ia berniat supaya si Indominus dapat bertahan di iklim tropis, namun ternyata ia salah. Sedangkan di sisi yang lain, si Zack dan Grey pun tengah menikmati wahana mereka. Namun mereka mendapat kabar bahwa wahananya telah ditutup, dan si Grey pun mulai merasa cemas. Namun si Zack yang sok berani pun tetap melajukan kendaraannya. Sedangkan di ruangan kontrol, si Claire pun mulai mengkhawatirkan keadaan si Zack dan Grey. Lalu ia pun menelpon si Zara untuk menanyakan keberadaannya. Namun si Zara menjelaskan bahwa mereka berdua telah kabur. Lalu ia pun menelpon si Zack. Namun saat itu sinyalnya lagi seburik-buriknya sinyal. Si Zack pun menutup teleponnya. Si Claire pun segera menanyai keberadaan beberapa bola-bola hamster, dan mereka menemukan salah satu yang telah melewati batas. Si Claire pun mulai panik. Ia pun pergi untuk mencari bantuan bersama si Owen. Sedangkan di sisi yang lain, si Grey dan Zack yang tengah keluar jalur pun menemukan 4 dinosaurus. Namun si Grey berkata bahwa di sana ada 5, dan ternyata si Indominus Rex sudah berada di belakang mereka. Mereka pun ditendang dan dikeroyok hingga si Claire pun menelpon. Namun tiba-tiba Lalu di sisi yang lain, si Owen dan Claire pun menemukan sekumpulan bangkai dari si Brontosaurus. Namun mereka keheranan kenapa si Indominus hanya membunuh mereka, kenapa tidak memakan mereka. Sedangkan di sisi yang lain pula, si Hoskin pun mengutus sebuah tim khusus untuk menangkap si Indominus. Sedangkan si Owen dan Claire pun berhasil menemukan kendaraan dari si Zack dan si Grey. Namun mereka berdua sudah tidak ada di dalamnya. Mereka pun mulai khawatir, namun akhirnya si Owen berhasil menemukan jejak mereka berdua yang tengah menuju ke sebuah sungai. Mereka berdua pun pergi menyusuri sungai tersebut. Sedangkan di sisi yang lain, si Zack dan Grey menemukan sebuah tempat misterius di tengah hutan. Mereka pun memasuki tempat tersebut, dan dengan menggunakan obor mereka pun menyusuri tempat tersebut, dan ternyata tempat tersebut merupakan peninggalan dari taman yang pertama, yaitu Jurassic Park. Dan di sana mereka menemukan seekor jeep yang tengah terparkir, namun dengan mesin yang sudah karatan dan rusak-rusak. Namun mereka tahu bahwa mereka mampu memperbaikinya, dan mereka pun berniat memperbaiki jeep tersebut. Sedangkan di sisi yang lain, di ruangan kontrol, beberapa orang tengah mengecek situasi yang berada di pulau tersebut hingga datanglah si Hoskins. Ia datang dengan membawa seekor ide gila, yaitu melepaskan Velociraptor dan menyuruhnya untuk memburu makhluk tersebut, karena dia sudah tahu bahwa Velociraptor kemungkinan besar mampu mengikuti perintah dari orang yang sudah ia kenal. Namun si Simon sempat meragukannya karena ia takutnya nanti tragedi yang terjadi di film Jurassic Park akan terjadi lagi. Namun setelah berdebat, akhirnya ia pun mengizinkannya, dan dengan menggunakan seekor helikopter ia pun membantu berburuan. Namun si pilot tidak kunjung datang, namun ia yang sok gaya pun akhirnya menerbangkan helikopter tersebut walau masih bronze. Sedangkan di sisi yang lain, si Zack dan Grey pun akhirnya berhasil memperbaiki jeep tersebut lalu gasken, dan tepat setelah mereka pergi, ternyata si Owen dan Claire pun baru sampai. Namun mereka sadar bahwa ada salah satu jeep yang menghilang, dan mereka berpikir bahwa jeep tersebut telah dibawa oleh si Zack dan Grey. Namun tiba-tiba mereka mendengar sesuatu, mereka pun bersembunyi. Ternyata itu adalah si Indominus yang terpancing karena suara jeep yang dikeluarkan oleh si Zack dan Grey. Namun mereka berdua berhasil lolos dari si Indominus. Tapi bohong. Mereka pun kabur dari kejaran makhluk berkepala satu itu.
Namun si Indominus seperti mendengar ada suara helikopter. Ia pun mengikuti helikopter tersebut. Sedangkan si Claire pun memberitahukan informasi lokasi si Indominus. Namun mereka semua menjawab bahwa mereka sudah menerbangkan tim untuk melacak Indominus tersebut. Si Claire pun cukup kaget ketika mengetahui yang menerbangkannya adalah si Simmons. Lalu ia pun mendapat kabar bahwa si Indominus sedang menuju ke kandang Pterosaurus. Mereka pun segera menembaki makhluk tersebut, namun ia berhasil menerobos ke kandang para makhluk terbang tersebut. Lalu si Indominus pun menyuruh mereka semua untuk keluar dan menghadang helikopter laknat tersebut. Jelas karena dikeroyok oleh makhluk-makhluk tersebut, helikopter pun menjadi oleng dan jatuh. Dan si Simmons pun modar. Sedangkan para makhluk laknat tersebut pun sedang menuju ke taman utama. Lalu si Claire dan Owen pun segera bergegas menuju ke taman utama. Sedangkan para makhluk tersebut pun juga sudah sampai. Para pengunjung pun dibantai habis-habisan, termasuk bodyguard si Zack dan Gray, si Zara. Ia pun diterbangkan oleh Pteranodon dan dijatuhkan ke kandang Mosasaurus dan ia pun dilahap. Sedangkan si Claire dan Owen pun akhirnya berhasil menemukan si Zack dan Gray di tengah kerumunan, dan si Claire pun memperkenalkan si Owen kepada mereka berdua. Sedangkan si Hoskin dan beberapa orang pun mensabotase ruang kendali. Ternyata dia ingin merenggut Jurassic World supaya menjadi miliknya karena ia sudah tergila-gila dengan dinosaurus. Lagi pula dia juga sudah mengutus sebuah tentara untuk menangkap Indominus karena ia tahu bahwa harganya pasti sangat mahal. Lalu salah satu petugas yang bekerja di ruangan kontrol yang bernama Lowery tersebut pun akhirnya mengabari kepada Owen tentang semua yang terjadi di ruang kendali tersebut. Lalu tak lama mereka pun bersembunyi karena semakin banyak Pterosaurus yang datang. Lalu malamnya si Hoskins pun menyiapkan para Velociraptor tersebut untuk memburu si Indominus. Lalu si Owen pun datang dan langsung menghajar si Hoskins. Namun si Hoskins menjelaskan dengan baik-baik bahwa ia ingin menggunakan Velociraptor tersebut untuk keperluan untuk semua manusia karena hanya merekalah dinosaurus yang mampu dikendalikan oleh orang. Lalu si Owen pun akhirnya menyetujui misi tersebut. Lalu singkat cerita mereka pun berangkut. Dan singkat cerita pula para Velociraptor tersebut pun akhirnya berhasil menemukan Indominus. Namun anehnya bukannya menyerang Indominus, mereka seakan berkomunikasi. Dan ternyata Indominus juga terbuat dari raptor. Dan setelah ngobrol-ngobrol, para Velociraptor tersebut pun akhirnya menyerang balik tim dari Owen. Dan si Owen harus kehilangan satu Velociraptor miliknya. Lalu si Claire yang berada di dalam mobil pun akhirnya kedatangan Velociraptor. Ia pun langsung menggas mobilnya dan mereka semua pun selamat. Sedangkan di taman para manusia pun tengah mengevakuasikan diri, namun si Hoskins dan satu penjaga lab tetap tinggal. Lalu Claire, Owen, Zack dan Gray pun memasuki lab untuk memeriksa-meriksa. Namun datanglah si Hoskins yang berceramah dan berkata apa maksud sebenarnya dia berada di Jurassic World. Namun tiba-tiba satu raptor pun datang dan si Hoskins yang sok jadi pawang pun akhirnya berakhir di perut makhluk tersebut. Lalu tak lama para raptor yang lain pun datang dan begitu pula dengan si Indominus. Namun si Owen pun berhasil menenangkan para raptor tersebut dan kini para Velociraptor tersebut pun menyerang balik si makhluk tersebut. Dan di pertarungan ini dua Velociraptor pun modar, namun si Claire mempunyai ide. Ia akhirnya membebaskan T-Rex dan kini si T-Rex pun menghajar balik si Indominus dan pertarungan dua raja pun dimulai. Fatality. Si T-Rex pun sedang karena posisinya sudah tak jadi tergantikan. Namun di hati yang lain dia juga kesel. Dia hanya yang capek-capek tarung, dia hanya main caplok aja. Udahlah. Lalu keesokan harinya di posko pengungsian, si Zack dan Gray pun akhirnya bertemu kedua orang tuanya. Mereka semua pun merasa senang dan film pun berakhir. Sombong amat.